Saat ini, pandemi virus corona menjadi valid di seluruh dunia. Semua negara dan seluruh aspek kehidupan kita telah terdampak oleh virus corona ini. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mendeteksi apakah seorang terjangkit COVID-19 atau tidak. Proses deteksi ini umumnya dilakukan dengan metode tes PCR. Teknik biologi molekuler yang populer untuk menganalisis materi genetik secara sistematik tanpa menggunakan organisme hidup. Singkatnya, teknik ini memungkinkan sejumlah kecil DNA berbentuk berkali-kali lipat, lalu dengan lebih banyak DNA yang disedia, analisis lebih menjadi mudah dan akurat dibandingkan dengan tes lainnya. Setelah rangkaian proses ini dilakukan, selanjutnya membandingkan materi genetik sampel dengan materi genetik pada virus corona. Ada atau tidaknya virus corona pada pasien. Sampel yang digunakan pun berbeda. PCR menggunakan sampel lender, sementara rapid test menggunakan antibodi yang ada di dalam darah jika mengalami infeksi virus, tetapi akurasi dari rapid test ini terbilang rendah. Oleh karena itu, jika hasil rapid test positif, masih diperlukan penelitian lanjut dengan menggunakan PCR karena pasien belum melakukan tes. BRC adalah saluran tes terdiri dari test card, swab, ID card, sampel extraction profile. Mari kita saksikan cara kerja pemeriksaan tes swab virus corona atau disebut juga dengan COVID-19. Sampel collection adalah kita melakukan pengambilan sampel. Buka kemasannya dan keluarkan kapasnya. Masukkan kapas ke dalam lubang hidung dengan arah vertikal sampai jari menyentuh hidung. Tahan kapas di hidung selama 15-30 detik dan putar sebanyak 3 kali. Dan usap nasal telah selesai dilakukan. Langkah selanjutnya, kita melakukan metode sputum dalam. Instruksikan pasien untuk mengalami batuk yang dalam saat memakai masker. Kemudian gunakan cangkir sampel untuk mengumpulkan sputum. Aduk kapas untuk mencelupkan sampai dahak secara merata. Usap sputum dalam telah selesai dilakukan. Sampel extraction atau disebut juga dengan extraction sampel. Tambahkan 500 ml atau 10 tetes buffer ekstraksi sampel ke dalam tabung. Rendam kepala teras tabung dan usap untuk mencairkan sampel sebelumnya. Sampel edification atau disebut juga dengan penambahan sampel. Yang kita lakukan adalah tutup tabung buffer, tambahkan 100 ml atau 2 tetes sampel, diproses ke dalam sampel dengan baik, tunggu sampai 10 menit. Dan yang terakhir adalah result atau kita sebut juga dengan hasil ketika menunggu reaksi. Silakan masukkan step ID ke dalam penganalisis iMon Flowers Ganti atau Flowers Scan untuk membaca item tes. Ketika 10 kali naik, silakan masukkan kartu tes ke dalam tes analisis dan bintang. Hasilnya akan segera ditampilkan di layar klik cetak dan Anda bisa mendapatkan laporan sederhana. Sistem kekebalan tubuh atau imun manusia memang sudah berlomba dengan berbagai macam virus. Sebuah perang di dalam tubuh kita ini selalu terjadi perlombaan antara virus dan sistem imun, mulai dari cacar, flu Spanyol, flu burung, SARS, Ebola,
Dan masih banyak lagi virus yang pernah bertarung dengan sistem imun umat manusia. Sekarang, perang ini masuk ke babak baru, di mana lawan utama dari sistem imun adalah virus corona yang menyebabkan COVID-19. Untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap bahayanya virus corona dan perlunya peningkatan sistem imun kita, ayo kita saksikan bagaimana sistem imun manusia melawan virus corona. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana sistem melawan imun manusia melawan virus corona, mari kita bahas dahulu bagaimana virus ini masuk ke dalam tubuh manusia. Virus corona menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung dan mulut orang-orang yang terinfeksi corona saat bersin dan batuk. Droplet ini yang menempel pada benda sekitar, selain uang kertas, dan tempat lainnya. Siapapun yang menyentuh tempat ini lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya, maka virus corona mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam tubuh. Dan saat virus ini masuk ke dalam tubuh, peperangan pun akan terjadi. Sebentar lagi, sebutkan saja virus corona yang masuk ke dalam tubuh tadi adalah pasukan monster yang ingin menguasai kerajaan dengan cara menyerang salah satu benteng pertahanan. Benteng pertahanan yang dimaksud adalah saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, untuk melindungi benteng ini, tubuh kita memiliki para tentara yang kita sebut dengan sistem imun. Saat para monster ini datang, pasukan tentara dari sistem imun akan mendeteksi adanya ancaman dalam tubuh dan bergegas untuk melakukan perlawanan. Dalam perperangan ini akan ada 3 kemungkinan terjadi di tubuh manusia, tergantung seberapa kuat antara pengawal alias sistem imun kita dan seberapa cepat mereka mendapatkan solusi mengatasi virus corona. Kemungkinan pertama, para tentara sampai pada tempat virus corona menyerang. Jika tentaranya kuat dan cepat beradaptasi, maka mereka akan menang melawan virus corona dalam waktu yang singkat. Efek yang ditimbulkan hanya gejala ringan seperti demam maupun batuk. Kemungkinan kedua, para tentara kita yang bertugas melawan virus corona ini mengalami kebingungan panjang karena tidak mengenal musuhnya. Pada kejadian ini, sistem imun akan merasa bingung dan mulai menyerang sembarangan. Mereka tidak tahu manakah lawan dan manakah kawan. Jadi hal ini akan menimbulkan banyak kerusakan di dalam tubuh. Hal ini akan berlangsung hingga sistem kita sadarkan diri dan mendapatkan cara tepat untuk mengalahkan virus corona. Setelah itu, masa penyembuhannya pun akan dimulai. Lalu kemungkinan ketiga atau yang terburuk adalah para tentara dalam tubuh kita ini kalah karena kurangnya pasukan dan lambatnya mereka dalam beradaptasi. Hal ini biasanya disebabkan oleh malnutrisi, adanya riwayat penyakit, dan mengurangi kapasitas sistem imun tubuh atau usia yang sudah menua. Dan situasi orang yang terinfeksi akan mengalami gejala yang lebih berat seperti demam tinggi dan sesak nafas. Bantuan ventilator. Pasien bernapas. Setelah memahami kemungkinan yang terjadi pasien di dalam tubuh virus corona, tentu saja kita menginginkan agar kondisi tubuh kita akan selalu kuat dan bisa menghadapi serangan virus corona. Makanya kita perlu memperkuat sistem imun tubuh kita dengan berbagai cara, yaitunya dengan cara makan makanan bergizi, hidup bersih, dan rajin mengkonsumsi vitamin. Fungsi rapid test corona adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona di dalam tubuh. Teknik pengambilan sampel untuk rapid test antigen juga lebih rumit jika dibandingkan dengan rapid test antibody. Petugas kesehatan bisa mengambil darah dari ujung jari atau lipat siku seperti pengambilan darah biasa. Tidak perlu menggunakan alat pelindung diri yang disebut dengan APD untuk tes antibody, sedangkan untuk pemeriksaan antigen petugas harus memakai alat pelindung diri yang lengkap karena ada kemungkinan perpindahan virus dari pasien kepada petugas.
Rapid test antigen dipercaya lebih akurat dibandingkan rapid test antibody, karena tes yang melibatkan antigen artinya tes yang dilakukan untuk mendeteksi virusnya, bukan respon tubuh terhadap virus yang disebut dengan antibody. Kelebihan rapid test di samping kelemahannya masih banyak yang menggunakan rapid test karena lebih mudah. Penggunaannya tidak memerlukan fasilitas laboratorium yang canggih dan hasilnya dapat cepat didapat untuk mengetahui apakah seseorang kemungkinan menderita atau tidak menderita COVID-19. Dalam waktu kurang dari 1 jam, biasanya sudah bisa didapatkan hasil jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemeriksaan yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia yang disebut dengan WHO, yaitu PCR dan identifikasi urutan nukleotida asam ribonukleotida virus COVID-19 yang membutuhkan waktu hingga berhari-hari. Kita perlu memahami bahwa hasil positif dari rapid test tidak menjadikan seseorang dapat dikatakan menderita COVID-19. Hasil positif harus dikonfirmasi dengan tes PCR yang direkomendasikan WHO untuk memastikan apakah yang terdeteksi betul-betul berkaitan dengan penyakit COVID-19. Di sisi lain, kekurangan dari tes antigen ini adalah hanya dapat mendeteksi dini sehingga berpotensi terjadi false negatif dari hasil swab antigen setelah dikonfirmasi dengan tes PCR positif. Menggunakan sampel saluran pernapasan atas, sehingga ketidakterampilan petugas dalam pengambilan spesimen dapat mempengaruhi hasil serta membutuhkan APD level 3 untuk pengambilan spesimen. Hal ini ada perbedaan sensitivitas antara merek alat tes usap antigen, sehingga pemilihan alat harus tepat dan uji validasi hasil masih terbatas, sehingga belum dapat menggantikan posisi RT-PCR. Tingkat akurasi alat tes usap cepat antigen bervariasi dari masing-masing merek alat tes, adapun tingkat sensitivitas alat adalah lebih dari 80% dan spesifitas alat adalah lebih dari 90%. Namun tidak 100% karena dari segi akurasi alat yang masih rendah dibandingkan dengan tes material genetik SARS-CoV-2 atau yang disebut dengan PCR. Walaupun didapatkan hasil negatif pada tes usap antigen, hal tersebut tidak dapat menyingkirkan kemungkinan terinfeksi virus corona sehingga seseorang masih berisiko menularkan ke orang lain. Hasil negatif pada swab antigen dapat terjadi pada kondisi kuantitas antigen pada spesimen di bawah kemampuan level deteksi alat tersebut.